لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Hari ini seperti yang diinformasikan, insya Allah kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas tentang azan dan iqamat. Ya, iqamatnya pun sudah selesai. Ada satu hal yang tertinggal sedikit tentang bolehnya jeda. Kalau kemarin kan kita jeda antara azan dan iqamat itu memang ada, dan memang itulah adalah salah satu fungsi azan. Jeda antara azan dan iqamat itu salah satu fungsi azan. Apa? Memanggil orang-orang yang mungkin belum siap supaya siap-siap kemudian dia ikut sholat berjamaah. Salah satu fungsi azan. Kalau seandainya setiap azan, setelah azan tiba-tiba langsung iqamat, setelah azan tiba-tiba langsung iqamat, maka salah satu fungsi azan itu hilang. Maka harus ada jeda antara azan dan iqamat. Sekarang boleh nggak kalau setelah iqamat ada jeda sedikit sampai kita mengerjakan sholat? Jawabannya boleh, kalau memang itu diperlukan. Bahkan dalam periwayatan yang sahih, Rasulullah SAW ini pernah kejadian pada beliau. Pas lagi mau sholat, udah iqamat dan beliau udah siap untuk sholat, mengimami sholat. Tiba-tiba beliau teringat belum mandi junub. Ini maaf. Tiba-tiba beliau teringat belum mandi junub. Dahsyatnya kayak itu. Maka apa yang beliau lakukan? Keluar dulu dari masjid, mandi. Setelah mandi kemudian baru datang lagi. Padahal tadi udah iqamat, maka beliau langsung sholat berjamaah tanpa iqamat lagi. Kira-kira berapa lama itu jeda mandi? Lama ya. Ternyata boleh ketika memang hal itu perlu. Nggak apa-apa. Mungkin kita pernah juga mendengar periwayatan tentang Umar bin Khattab itu, sebelum beliau memulai sholat itu, beliau itu adakan melihat saf-saf dulu, bukan cuma melihat dari jauh, tapi dilihat satu-satu, datangi begitu. Ada periwayatan itu dalam athar. Kenapa? Karena memang untuk memastikan agak jauh sedikit jaraknya antara iqamat dengan melakukan sholatnya, maka itu nggak apa-apa kalau itu memang diperlukan. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang harus melakukan sesuatu hal yang harus penting untuk kita lakukan terlebih dahulu, maka lakukan, nggak apa-apa. Yang jelas nggak urus dulu yang pingsan itu, jangan dibiarkan. Entah mungkin ya telepon ambulan kayak, atau ada sebagian orang disuruh ngurus itu kemudian diantar ke rumah sakit kayak, atau gimana. Jangan dibiarkan dulu baring di situ, kemudian nanti setelah sholat baru diuruskan. Jangan-jangan nyawanya udah hilang duluan gitu. Ditangani, selesaikan semuanya. Informasi-informasi yang akan disampaikan penting sekali, informasi itu sampaikan saja, nggak apa-apa. Setelah iqamat sebelum melakukan sholat nggak apa-apa, sampaikan. Ya. Informasi bahagia, informasi duka, informasi apalah begitu.